Terus kenapa Mbak berhenti lagi berarti sekarang kan? Sekarang belum, itu masih kerja, cuman kan saya sakit Sakit apa? kan, ngedrop sakit HIV itu. Emang kenapa kok kamu bisa ngomong begitu, katanya, sampai pendek umur, emang kenapa, katanya. Enggak ya, saya takut aja Kak, soalnya kan umur saya kan cuman di obat doang gitu. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah. Teman aku kok katanya tungguin dulu ya sebentar, aku mau pergi dulu, kata dia. Terus iya, kata aku nunggu di situ aja kan, di bar aja. Terus ntar nggak lama temanku datang lagi, terus datang lagi, keluar lagi dia. Aku pikir dia kerja apaan gitu ya, udah pulang ke kontrakan masing-masing gitu ya. Emang teman aku kerja apa ya? Terus aku cerita ke teman aku, emang lu kerja apaan? Terus kata dia, lu daripada kerja di warung, katanya mendingan lu udah kerja itu, kata dia kan, duitnya gede gitu-gitu. Terus akhirnya aku kan kehasut teman ke teman gitu aja sih. Berarti waktu Mbak berhenti dari kerjaan warung dan masuk bar, Mbak sadar bakal kerjanya ngapain? Iya, sadar. Mbak sadar di situ bakal kerja menjadi wanita pekerja seks. Itu kalau boleh tahu di bar itu Mbak ngapain aja? Mencari atau nunggu dipanggil atau gimana? Bar itu kayak diskotik ya? Bukan nunggu dipanggil, jadi ada tamu yang jadi bukan dipanggil? Bukan, ada tamu yang suka sama kita, milih kita, ya kita ikut dia gitu. Ada bosnya nggak? Ada. Yang menentukan Mbak harganya berapa? Enggak, harganya terserah kita. Oke, terus sistem pembagian dari ke bosnya itu kayak gimana? Enggak ada sih Bu itu. Nggak ada potongan-potongan kayak gitu? Ada. Karena pelanggannya itu langsung bayarnya ke Mbak? Oke, jadi Mbak ini bukan satu tempat sama Lala yang kemarin, bukan? Bukan. Oke, terus? Jadi Mbak langsung dibayar begitu aja dan ke bosnya nggak ngasih apa-apa? Enggak. Nggak ada pungutan tiap bulan atau apa gitu? Enggak ada. Oh, berarti... Kalau bosnya, kalau di bar itu yang penting di situ banyak cewek, terus kita banyak menarik tamu. Oh, di situ yang gitu. dimaksud bos di sini adalah pemilik barnya. Pemilik barnya yang penting kita narik tamu gitu supaya dia datang, laku minumannya udah gitu aja. Berarti dia bukan mengorganisir si wanita pekerja seks ini. Berarti dia bosnya itu bukan mengorganisir para wanita pekerja seks ini, bukan? Bukan. Oke. Terus Mbak berapa lama kerja di dunia pekerja seks itu? 3 tahunan. 3 tahunan. Oke. Selama 3 tahun ini, selama 3 tahun itu, apa yang Mbak Yani rasain? Pernah mendapatkan perlakuan kasar seperti itu misalnya? Alhamdulillah enggak. Oke. Yang membuat Mbak Yani berhenti menjadi pekerja seks apa? Ya karena udah capek aja, udah lelah, terus ada cowok yang mau ngajak serius gitu, ya udah saya keluar dari situ. Yang akhirnya menjadi suami Mbak Yani sekarang. Tadi Mbak Yani cerita Mbak Yani nikah 3 kali. Terus yang pertama itu yang punya anak. Itu yang pertama yang punya anak, yang kedua saya tinggalin itu. Yang kedua itu saya suami yang ngajak serius saya. Terus saya nikah sama dia kan. Sekarang masih yang ketiga berarti? Yang kedua itu udah almarhum. Udah meninggal dia. Meninggalnya dalam keadaan masih suami? Masih suami. Kalau boleh tahu meninggal kenapa? Dia sakit demam apa? berdarah dulu. Oh, demam berdarah. Bertahan berapa lama pernikahan sama yang kedua ini? 2 tahun. 2 tahun. Terus yang ketiga? Terus yang ketiga saya kan udah berapa punya tahun suami, ini sama yang sekarang? Terus terjun lagi ke situ kan. Terus ada yang terjun lagi ke situ, balik lagi ke situ. Jadi setelah suami yang kedua meninggal,
Mbak Yani terjun lagi ke bar itu, Ke bar itu. bar yang sama. Bar yang sama. Kenapa? Ya karena kan udah nggak punya suami kan, nggak ada yang ini ngebiayain saya. Gitu. Jadi Mbak udah nggak punya suami, terus Mbak langsung kerja lagi di dunia itu. Kerja lagi ke itu. Apa yang membuat, dan itu yang kedua Mbak masuk, yang kedua kalinya Mbak masuk ke dunia tersebut, itu berapa lama waktunya? Cukup lama. Kira-kira? Kira-kira ada 2 tahunan, 2 tahun lebih lah. Terus kenapa Mbak berhenti lagi berarti sekarang kan? Sekarang belum, itu masih kerja, kerja, cuman kan saya sakit apa? Kan ngedrop, sakit HIV itu. Terus oh jadi Mbak sakit HIV? Tahu sakit HIV setelah 2 tahun itu apa sebelum 2 tahun itu? Sebelum, enggak, kalau sakit, karena saya sakit, saya tes darah kan, positif kan, positif di klinik kan, positif, tapi saya diemin aja, karena saya masih seger kan, masih itu. Mbak pada saat dinyatakan positif itu tahu nggak sih HIV itu apa? Saya nggak tahu. Oh makanya Mbak tetap kerja? Saya tetap kerja, karena saya kan udah positif, tapi saya masih tetap kerja, terus saya masih seger aja kan. Setelah saya ngedrop gitu kan, saya mau ketemu teman saya kan, terus udah ngedrop kan, udah ngedrop, udah ini, saya mau ketemu teman saya yang ini, yang itu kan, terus sama teman-teman saya yang lainnya mau dibawa ke rumah sakit, saya nggak mau, saya nolak terus kan, saya mau ketemunya sama teman saya yang satunya aja, soalnya kan dia kerjanya di ini, kerja di apa, di kesehatan itu kan, udah. Setelah itu saya dibawa ke itu, ya udah saya gitu. Jadi akhirnya setelah drop itu Mbak berhenti? Berhenti. Mbak berhenti sampai akhirnya sekarang ini udah berapa tahun ke belakang berarti Mbak berhentinya? Udah berapa tahun? Saya lupa sih kalau itunya. Terakhir kali Mbak kerja itu tahun berapa? Terakhir kali Mbak masih kerja? Paling ada setahunan. Setahunan. Jadi udah 1 tahun ini Mbak berhenti dari dunia itu? Dari dunia itu. Oke. Waktu Mbak pertama kali tahu Mbak drop itu Mbak sakit, itu Mbak enggak, cuman kalau saya masih udah sehat gini, udah ngedrop, udah sehat, terus saya masih kerja, tapi kerja kan kadang-kadang ya, kadang-kadang karena saya udah pingin berhenti, kalau ada suami yang ada yang serius gitu ya sama saya mau lebih serius gitu kan. Ketemulah saya suami yang ini, cowok ini kan, cowok yang ini, terus cowok yang ini nggak ngizinin saya kerja lagi kan, ya udah di situ. Terus dia menerima Mbak? Awalnya saya nggak cerita ke dia, awalnya karena saya takut, itu belum nikah itu, belum nikah sama dia. Terus udah gitu, cuman saya kata dia, kok ke dokter mulu katanya, nembusin obat mulu buat apa? Kata gratis dia, kan. Ya obatnya? Enggak, pakai uang. Bukannya disubsidi pemerintah? Aku nggak pakai BPJS karena waktu saya ngedrop, saya kan pengen cepet-cepet tanganin gitu. Terus kata suami saya, kata cowok saya yang itulah masih pacaran, terus minta diantar terus kan ke rumah sakit, nebusin obat terus, ini obat apa? Kata aku obat TB gitu kan, obat TB gitu. Mbak kenal suami Mbak yang sekarang itu di mana? Saya pulang kerja di jalan, saya lagi makan pinggir jalan, terus dia ngobrol-ngobrol gitu aja. Jadi dia bukan salah satu pelanggan dari bar itu? Bukan tamu saya. Jadi dia nggak tahu profesi Mbak jadinya itu? Tadi awalnya teman-teman aja gitu. Oke. Ya jadi dia nggak tahu profesi Mbak itu kerja di bar itu? Tahu kan, itu di dekat bar. Di dekat bar. Terus tapi dia bukan salah satu orang yang suka bolak-balik ke bar itu? Enggak, dia nggak pernah masuk ke situ. Cuman ketemu saya lagi makan, dia ketemu di situ tempat makan itu. Mbak kasih tahu penyakit Mbak ke dia apa enggak? Enggak, awalnya enggak. Cuman udah kenal-kenal sama dia, dia sering nganterin pulang kerja, dianterin sama dia kan. Terus udah kenal-kenal, saya minta kalau saya obat saya habis, saya minta dianterin ke rumah sakit. Dia tanya, katanya ini obat apa? Saya bilang obat TB. TBC maksudnya? TB itu apa? TB apa sih yang ngerokok tuh?
Iya, TBC benar. Ah, Iya, ya kan? Paru-paru, paru-paru. Iya, terus Udah gitu. dia percaya. Percaya. Akhirnya sampai akhirnya dia tahu kalau Mbak itu HIV itu kapan? Taunya Kak, saya kan kata dokter katanya kan udah itu saya sampai nikah sama dia. Sampai nikah sama dia, terus kata dokter katanya kalau minumin obat terus katanya nggak bakal menular ke suami gitu kan. Asal kamu rajin-rajin gitu. Kalau minum obat itu terus nggak akan nular ke suami? Enggak. Oke, terus yang penting kamu rajin terus tiap hari gitu. Terus udah tuh saya di situ saya mutusin mau nikah sama dia kan. Tapi dia belum tahu. Terus udah gitu pulang kampung saya nikah sama dia. Terus dia kesininya saya nebusin obat lagi sama dia kan, kata dokternya katanya mendingan kamu jujur sama suami gitu kan. Akhirnya saya jujur sama suami kan kalau saya punya penyakit HIV gitu. Terus suami nggak kaget sih dia karena kan mungkin dia dengar dari orang gitu ya. Cuman saya cuman gini, kamu kalau umur saya pendek kata, kalau pacaran lagi sama yang lain katakan periksa cek darah dulu ya kata, jangan kayak pertama ketemu saya kata, jangan asal mau aja gitu kan. Soalnya emang kenapa ya, takutnya penyakit HIV apa gimana gitu ke suami kan. Terus kok kamu bisa ngomong begitu katanya gitu. Terus kata ya iya karena saya kan sama penyakitnya kecuali udah minumin obat. Tadi awalnya kecuali kata cewek itu udah minumin obat kata kan, udah minumin obat baru nggak menularkan kata gitu kan. Tapi kan kalau belum minumin obat itu menularkan gitu ke suami kan. Terus emang kenapa kok kamu bisa ngomong begitu katanya, sampai pendek umur emang kenapa katanya. Enggak ya saya takut aja Kak, soalnya kan umur saya kan cuman di obat doang gitu. Terus emang kamu kenapa, kan saya sakit HIV gitu. Dah dari situ baru tahu dia. Baru tahu. Nah berarti Mbak sampai cuman sekarang saya ngejelasin ke suami saya kalau minumin obat terus kata dokter nggak menularkan. Tapi kalau belum minumin obat, kalau dia cewek itu belum diperiksa apa gimana, cek darah gimana, itu bisa menularkan kata gitu. Dokter tuh yang ngomong ya? Iya, karena setahu saya nggak menularnya itu kalau pakai kondom aja gitu, saya pikir. Enggak ya, dokter sendiri yang bilang kayak begitu ya. Oke. Mbak Yani, jadi setelah suaminya Mbak Yani tahu, itu reaksinya biasa aja.